Jordi Cruyff langsung gerak kerja cepat demi timnas Indonesia lolos Piala Dunia di semua kategori umur. Bawa legenda raksasa Spanyol Barcelona, Xavi Hernandez untuk jadi pelatih timnas Indonesia U20 menggantikan Indra Syafri yang sudah dipecat oleh PSSI dan Erick Thohir. Xavi Hernandez tiba di Indonesia hari ini dan TTD kontrak baru jadi dua harapanku. Di sisi lain ini pernyataan jujur Jordi Cruyff soal apa yang ia kerjakan. Tonton video sampai selesai. Mantap, ini jelas pertanda baik. FIFA dan Presiden Amerika Donald Trump undang Erick Thohir dan jajaran PSSI untuk terbang ke Amerika Serikat untuk bahas potensi Indonesia jadi tuan rumah tambahan pendamping Amerika, Meksiko, dan Kanada di Piala Dunia 2026 untuk menaikkan sponsor dan value. PSSI setuju dan ajukan Stadion GBK. Indonesia masuk grup E Piala Dunia 2026 bersama Senegal, Ekuador, Panama, Jerman. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini bukti nyata FIFA bantu Indonesia ambisius ke Piala Dunia. Simak ulasannya berikut ini. Kabar duka mendadak tepat kemarin sore, pemain andalan timnas Indonesia era lampau meninggal dunia saat bermain sepak bola. Sosoknya bisa bikin kamu kaget sekaligus kagum. Penasaran gimana kronologi kejadiannya? Tonton ulasannya sampai selesai. Alhamdulillah doa publik terkabulkan, tak perlu dikhawatirkan lagi, ilmu hebat Shin Tae-yong sudah merasuk ke dalam tubuh Nova Arianto. Timnas U17 selangkah lagi lolos Piala Dunia, Erick Thohir langsung umumkan hal ini ke publik. Gak kayak Saprite jauh-jauh biaya besar hasil nol. Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Mantap, akhirnya kembali buat pernyataan terbaru. Tepat kemarin diumumkan, ini pengakuan Milano Jonathan soal kemungkinan proses naturalisasinya dipercepat Maret ini demi bisa tampil lawan Australia. Jawabannya bisa bikin terkejut. Apa yang sebenarnya dia ungkapkan? Saksikan semuanya hanya di sini. Erick Thohir marah besar tepat kemarin sore. Memang Menpora konyol gak tahu diri. Usai sebut pernyataan kontroversial Indra Syafri mau latih timnas U23 di SEA Games akhir tahun ini, Erick Thohir langsung buat keputusan keras gini. Fans timnas yang awalnya kecewa berat mendadak bahagia mendengarnya. Penasaran? Begini info selengkapnya. Wow, ini jelas bikin semua fans timnas Indonesia bahagia banget. Shin Tae-yong tepat kemarin sore putuskan akan lakukan hal hebat ini ketika timnas Indonesia lawan Bahrain di Gelora Bung Karno nanti. Kok bisa begitu? Apakah ada kejutan? Temukan jawabannya di sini. Bak bumi dan langit adu harga pasaran Jay Itzas versus Joy Pelupeschi. Ternyata calon pemain timnas Indonesia itu hasilnya malah bisa bikin fans Garuda kaget. Kok bisa gitu? Simak fakta lengkapnya di sini. Hahaha, kasihan bener dan negara tetangga Malaysia gak tahu diri ini diklaim Malaysia. Pemain Belanda ini malah buka pintu bagi timnas Indonesia. Wah, rejeki nomplok ini namanya. Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Tepat kemarin malam, Martin Paes kejutkan sepak bola tanah air Indonesia, berani sebut timnas Indonesia bakalan kayak begini di Piala Dunia 2026 nanti di Amerika, Meksiko, Kanada. Ungkap satu keanehan yang bikin greget. Penasaran? Ini video selengkapnya. Yes, alhamdulillah ini baru benar-benar kabar bahagia. Sedikit lagi eligible bela timnas Indonesia. Back gacor ex Liga Brasil ini bisa jadi opsi buat skuad Garuda. Siapakah dia? Golnya pernah buat ratusan nyawa hilang. Wow, hebat benar. Temukan sosoknya di sini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia.
Jordi Cruyff langsung gerak kerja cepat demi timnas Indonesia lolos Piala Dunia di semua kategori umur. Bawa legenda raksasa Spanyol Barcelona, Xavi Hernandez untuk jadi pelatih timnas Indonesia U20 menggantikan Indra Syafri yang sudah dipecat oleh PSSI dan Erick Thohir. Xavi Hernandez tiba di Indonesia hari ini dan TTD kontrak baru jadi dua harapanku. Di sisi lain ini pernyataan jujur Jordi Cruyff soal apa yang ia kerjakan. Tonton video sampai selesai. Penasihat teknis PSSI Jordi Cruyff menyampaikan rasa antusiasme yang luar biasa jelang kedatangannya di Indonesia pada Maret 2025. Cruyff sangat optimis dapat berkontribusi untuk meningkatkan level sepak bola timnas Indonesia. Dalam tugas barunya, pelatih berusia 51 tahun ini akan memberikan masukan dan arahan untuk mengembangkan sepak bola Indonesia bersama dengan direktur teknik yang akan ditunjuk kemudian. Fokus utamanya akan meliputi metodologi pelatihan, pengembangan grassroots, jalur karier pemain elit, serta pengembangan sistem teknis secara menyeluruh. Saya sangat bersemangat, ungkap Jordi Cruyff. Saya tidak sabar untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan saya guna memajukan level sepak bola Indonesia. Talenta sudah ada, dengan struktur yang baik dan dukungan yang tepat, kita bisa mencapai mimpi yang hebat di panggung dunia, lanjutnya. Tentu saja penunjukan Cruyff ini mendapat sambutan positif dari Patrick Kluivert, kepala pelatih tim nasional putra senior Indonesia. Kluivert merasa sangat bersemangat bisa bekerja sama dengan seorang profesional berpengalaman seperti Jordi Cruyff. Hadirnya sosok dengan kualifikasi seperti Jordi di federasi akan mendorong perkembangan sepak bola Indonesia dengan pesat. Saya tidak sabar untuk bekerja dengan beliau untuk memperkuat sepak bola Indonesia dan mendorong pemain Indonesia ke level yang baru, ungkap Patrick. Melalui penunjukan ini, PSSI semakin memperkuat komitmennya untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi dan lebih kompetitif di kancah internasional. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah ini bisa membawa perubahan positif untuk sepak bola Indonesia? Yuk beri komentar di bawah. Mantap, ini jelas pertanda baik. FIFA dan Presiden Amerika Donald Trump undang Erick Thohir dan jajaran PSSI untuk terbang ke Amerika Serikat untuk bahas potensi Indonesia jadi tuan rumah tambahan pendamping Amerika, Meksiko, dan Kanada di Piala Dunia 2026 untuk menaikkan sponsor dan value. PSSI setuju dan ajukan Stadion GBK. Indonesia masuk grup E Piala Dunia 2026 bersama Senegal, Ekuador, Panama, Jerman. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini bukti nyata FIFA bantu Indonesia ambisius ke Piala Dunia. Simak ulasannya berikut ini. Kedekatan antara Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, serta dukungan konkret dari FIFA terhadap proyek ambisius Timnas Indonesia, memang menunjukkan perkembangan yang positif bagi sepak bola Indonesia. Rencana FIFA untuk membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 bersama dengan kerjasama yang terjalin dengan Federasi Sepak Bola Eropa seperti KNVB Belanda, menunjukkan bahwa Indonesia mendapatkan perhatian besar dalam dunia sepak bola internasional. Namun meski banyak hal positif yang terjadi, apakah Indonesia akan menjadi tuan rumah bersama di Piala Dunia 2026 masih menjadi pertanyaan besar. Saat ini Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada sebagai tuan rumah utama. Walau ada peluang bagi Indonesia untuk berpartisipasi lebih dalam sebagai bagian dari penyelenggara, hal ini masih harus melalui banyak pembahasan dan kesepakatan lebih lanjut di tingkat FIFA. FIFA memang membuka kantor perwakilan di Jakarta dan berencana membangun pusat latihan berstandar internasional di IKN yang menjadi indikasi bahwa mereka mendukung perkembangan sepak bola Indonesia dalam jangka panjang. Meski begitu, status Indonesia sebagai tuan rumah bersama di Piala Dunia 2026 masih membutuhkan keputusan resmi dan proses lebih lanjut. Bagaimana menurut kamu? Apakah Indonesia memiliki peluang untuk menjadi bagian dari sejarah besar Piala Dunia 2026? Kabar duka mendadak tepat kemarin sore, pemain andalan timnas Indonesia era lampau meninggal dunia saat bermain sepak bola. Sosoknya bisa bikin kamu kaget sekaligus kagum. Penasaran gimana kronologi kejadiannya? Tonton ulasannya sampai selesai.
Dengan rasa duka yang mendalam, kita menerima kabar bahwa Bejo Sugiantoro, legenda sepak bola Indonesia, telah meninggal dunia pada Selasa kemarin. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh CEO Delta Sidoarjo, Amir Burhanuddin. Menurut penuturan Amir, Bejo menghembuskan nafas terakhir usai bermain sepak bola. Ia tiba-tiba tak sadarkan diri dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Iya. Tadi sore main bola terus lagi gak sadarkan diri dibawa ke RS di depannya lapangan IT, ujar Amir saat dikonfirmasi. Amir juga menyebut bahwa Bejo diduga meninggal dunia akibat serangan jantung. 17.20 waktu Indonesia Barat dinyatakan meninggal sama dokter. Jenazah masih di rumah sakit RS Royal. Dugaannya serangan jantung, tambahnya. Bejo Sugiantoro dikenal sebagai sosok yang luar biasa dalam dunia sepak bola Indonesia. Beliau merupakan pemain yang membela beberapa klub besar seperti Persebaya Surabaya, PSPS Pekanbaru, dan Mitra Kukar. Selain itu, Bejo juga menjadi bagian penting dari Timnas Indonesia, tercatat bermain sebanyak 48 kali bersama skuad Garuda. Kehilangan Bejo Sugiantoro adalah sebuah kehilangan besar bagi sepak bola Indonesia. Semangat dan dedikasinya terhadap olahraga ini akan selalu dikenang. Mari kita bersama-sama mengenang jasa-jasa beliau dan mengirimkan doa terbaik untuknya. Apa kenangan atau kesan terbaik kalian tentang Bejo Sugiantoro? Ayo, bagikan di kolom komentar. Alhamdulillah doa publik terkabulkan, tak perlu dikhawatirkan lagi, ilmu hebat Shin Tae-yong sudah merasuk ke dalam tubuh Nova Arianto. Timnas U17 selangkah lagi lolos Piala Dunia, Erick Thohir langsung umumkan hal ini ke publik. Gak kayak Saprite jauh-jauh, biaya besar hasil nol. Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan Timnas U17 Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025. Sebagai langkah awal, Timnas U17 Indonesia akan tampil di Piala Asia U17 2025 yang akan digelar di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April 2025. Saat ini, tim asuhan Nova Arianto sedang mempersiapkan diri dengan matang untuk menghadapi turnamen bergengsi tersebut. Pada Piala Asia U17 2025, Timnas U17 Indonesia tergabung dalam grup C bersama Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman. Melihat peluang besar yang ada, Erick Thohir pun berharap skuad Garuda Asia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025. Erick menyatakan bahwa kegagalan Timnas U20 Indonesia yang gagal melaju ke Piala Dunia U20 2025 menjadi pembelajaran berharga. Memang banyak pihak yang kecewa dengan kita tidak lolos ke Piala Dunia U20, ujar Erick Thohir. Tetapi sebenarnya kita sudah berupaya maksimal, tetapi hasilnya belum ada, tambahnya. Untuk itu, ia menekankan pentingnya persiapan yang matang agar Timnas U17 Indonesia tidak mengalami kegagalan serupa. Apakah itu menurunkan kemauan kita di U17 untuk masuk Piala Dunia? Tidak, tegas Erick. Kita tentu harus tetap agresif, kita harus mencoba mengejar target Piala Dunia, lanjutnya. Erick juga menambahkan bahwa ia telah berkomunikasi langsung dengan pelatih Nova Arianto. Saya sudah telepon Coach Nova. Coach, ini loh, kita sudah serius, sudah lakukan ini, tapi jangan jadikan pressure, ujar Erick. Erick menutup pernyataannya dengan harapan agar skuad Garuda Asia dapat berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang ada. Harus berbuat yang terbaik, harus kita mencapai target yang ada, pungkasnya. Apakah kalian optimis Timnas U17 Indonesia bisa mencapai target tersebut? Ayo, berbagi pendapat di kolom komentar. Mantap, akhirnya kembali buat pernyataan terbaru. Tepat kemarin diumumkan, ini pengakuan Milano Jonathan soal kemungkinan proses naturalisasinya dipercepat Maret ini demi bisa tampil lawan Australia. Jawabannya bisa bikin terkejut. Apa yang sebenarnya dia ungkapkan? Saksikan semuanya hanya di sini. Pemain FC Utrecht Milano Jonathan masih belum memutuskan apakah akan membela Timnas Indonesia meski PSSI telah mendekatinya untuk dinaturalisasi. Jonathan yang disebut-sebut sebagai salah satu calon pemain naturalisasi selanjutnya mengungkapkan bahwa dirinya belum mengambil keputusan terkait memilih paspor Belanda atau Indonesia.
Jaraknya cukup jauh untuk ditempuh, tetapi tak lama kemudian mereka PSSI mengetuk lagi. Saya mengalami tren peningkatan kecepatan, tetapi saya belum akan menentukan pilihan. Saya membiarkan kesempatan itu datang, kata Jonathans dalam pernyataan yang dilansir dari Football Premier. VP juga menyebutkan bahwa PSSI sudah beberapa kali melakukan pendekatan kepada Jonathans agar ia mau mengenakan jersey merah putih. Jonathans sendiri adalah pemain gelandang serba bisa. Meskipun sering tampil di posisi sayap kanan, pemain keturunan Depok ini juga mampu bermain sebagai gelandang serang, sayap kiri, bahkan sebagai pemain depan. Apa pendapat kalian? Apakah Jonathans sebaiknya membela timnas Indonesia? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Erick Thohir marah besar tepat kemarin sore. Memang Menpora konyol gak tahu diri. Usai sebut pernyataan kontroversial Indra Syafri mau latih timnas U23 di SEA Games akhir tahun ini, Erick Thohir langsung buat keputusan keras gini. Fans timnas yang awalnya kecewa berat mendadak bahagia mendengarnya. Penasaran? Begini info selengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membantah kabar yang menyebutkan bahwa Indra Syafri akan menangani skuad Indonesia untuk SEA Games 2025. Ia menjelaskan bahwa timnas U23 Indonesia akan tetap ditangani oleh Gerald Vandenborg. Kami baru selesai melepas Coach Indra Syafri di timnas U20 bahwa tidak benar Coach Indra mengambil alih timnas U20 dari Gerald Vandenborg. Jangan sampai menciptakan kebingungan di publik, ujar Erick Thohir. Erick juga menambahkan bahwa saat ini PSSI baru saja merekrut Jordi Cruyff sebagai technical advisor yang baru, yang akan berfokus pada pengembangan keputusan teknis dalam sepak bola Indonesia. Ini untuk mengembangkan keputusan yang teknis, lanjut Erick. Terkait SEA Games 2025, Erick menjelaskan bahwa pendanaan untuk ajang multi-event ini akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Oleh karena itu, PSSI berkomitmen untuk menyiapkan yang terbaik dalam perhelatan tersebut yang akan digelar pada Desember mendatang. SEA Games itu multi-event pendanaan full dari pemerintah. Jadi, saya melihat langkah-langkah yang kami lanjutkan kemarin harus kami lakukan. Memang itu bagian dari kami sebagai profesional, ada evaluasi, ungkap Erick. Erick juga menambahkan bahwa keputusan akhir mengenai pengiriman tim sepak bola untuk SEA Games akan tergantung pada kebijakan pemerintah. Kita lihat apakah nanti pemerintah juga dengan reviewnya, apakah akan mengirim tim sepak bola atau ada kebijakan yang lain. Kami mendengarkan dari pemerintah karena SEA Games itu domain pemerintah, jelasnya. Bagaimana menurut kalian, apakah PSSI sudah mengambil langkah yang tepat dalam persiapan SEA Games? Ayo, beri pendapat kalian di kolom komentar. Wow, ini jelas bikin semua fans timnas Indonesia bahagia banget. Shin Tae-yong tepat kemarin sore putuskan akan lakukan hal hebat ini ketika timnas Indonesia lawan Bahrain di Gelora Bung Karno nanti. Kok bisa begitu? Apakah ada kejutan? Temukan jawabannya di sini. Timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan krusial pada Maret 2025 mendatang dengan Australia dan Bahrain sebagai lawannya. Jelang pertandingan tersebut, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyampaikan harapannya untuk dapat menyaksikan langsung pertandingan bersama para penggemar di tanah air. Halo para penggemar sepak bola Indonesia, apa kabar? Saya sendiri dalam keadaan baik, ujar Shin Tae-yong melalui unggahannya di Instagram. Secara spesial, saya ingin menonton pertandingan Timnas Indonesia bersama para supporter. Acara ini diadakan oleh Plus 62 Coffee pada 20 dan 25 Maret. Sampai jumpa di hari itu. Salam Garuda, tegas pelatih asal Korea Selatan tersebut. 2 pertandingan ini menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Apakah kalian sudah siap mendukung Garuda? Ayo, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Bak Bumi dan Langit adu harga pasaran Jay Itzas versus Joy Pelupeschi. Ternyata calon pemain timnas Indonesia itu hasilnya malah bisa bikin fans Garuda kaget. Kok bisa gitu? Simak fakta lengkapnya di sini. Persaingan sengit di dalam timnas Indonesia semakin menarik perhatian, terutama dengan hadirnya sejumlah pemain baru yang berpotensi mengisi posisi penting dalam skuad Garuda.
Salah satu posisi yang diprediksi bakal menghadapi persaingan ketat adalah jabatan kapten tim, yang menjadi topik pembicaraan hangat. Dua pemain yang kini menjadi sorotan adalah Joey Pelupessy dan Jay Itzes, yang memiliki peluang besar untuk memimpin timnas Indonesia di era kepelatihan Patrick Kluivert. Tentu saja, harga pasaran keduanya menjadi bahan perbandingan yang menarik. Lantas, siapa yang memiliki nilai pasar lebih tinggi? Mari kita ulas lebih lanjut. Harga pasar Joey Pelupessy menurut Transfermarkt tercatat sekitar 5,12 miliar rupiah. Angka ini memang terbilang rendah jika dibandingkan dengan pemain-pemain yang lebih muda dan berkarier di liga top Eropa. Di sisi lain, Jay Itzes yang lebih muda dan kariernya sedang menanjak memiliki harga pasar yang jauh lebih tinggi. Dengan usia yang baru menginjak 24 tahun, Itzes jelas memiliki masa depan yang cerah di dunia sepak bola. Transfermarkt mencatatkan nilai pasar Itzes mencapai 52,14 miliar rupiah, jauh lebih besar dibandingkan dengan Pelupessy yang sudah berusia lebih tua. Saat ini Itzes memperkuat Venezia FC yang berlaga di Serie A, liga kasta tertinggi di Italia. Menjadi salah satu pemain kunci di Venezia, Itzes telah tampil dalam 24 pertandingan di Serie A dan mencatatkan 1 gol. Kualitas permainan Itzes yang stabil di liga top Eropa membuatnya menjadi salah satu pemain paling berharga di timnas Indonesia. Dengan perbedaan nilai pasar yang signifikan ini, siapa yang menurut kalian lebih pantas menjadi kapten timnas Indonesia? Ayo, berbagi pendapat di kolom komentar. Hahaha, kasihan bener dan negara tetangga Malaysia gak tahu diri ini diklaim Malaysia, pemain Belanda ini malah buka pintu bagi timnas Indonesia. Wah, rejeki nomplok ini namanya. Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Pemain Belanda ini membuka pintu untuk membela timnas Indonesia, meskipun sebelumnya dia sempat diklaim oleh Malaysia karena dianggap memiliki darah dari negeri jiran tersebut. Namun klaim tersebut langsung dibantah keras oleh sang pemain yang mengaku malah memiliki darah Indonesia. Dengan demikian dia sejatinya memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Siapa pemain yang sempat menjadi buruan FAM dalam kurung Federasi Sepak Bola Malaysia, PSSI-nya Malaysia ini? Ya, dia adalah Thomas Paul. Bek kiri dari klub kasta kedua Liga Belanda, SC Cambuur, yang awalnya masuk dalam radar FAM untuk dinaturalisasi menjadi pemain timnas Malaysia. Bahkan Malaysia sudah menggembar-gemborkan bahwa Thomas Paul akan segera memperkuat Harimau Malaya. Namun ternyata Thomas Paul justru mengaku memiliki darah Indonesia. Darah Indonesia itu dia dapatkan dari sang kakek yang berasal dari Bogor, Jawa Barat. Dalam wawancaranya dengan YouTuber Yusa Nugraha, pemain yang memiliki nilai pasar Rp5, 65 miliar ini mengungkapkan bahwa sebelum wawancara, dia sudah menghubungi kakak dari sang kakek untuk memastikan keturunan darah Indonesia yang dimilikinya. Dengan latar belakang ini, apakah kalian yakin Thomas Paul akan memilih untuk memperkuat timnas Indonesia? Ayo, berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Tepat kemarin malam, Martin Paes kejutkan sepak bola tanah air Indonesia, berani sebut timnas Indonesia bakalan kayak begini di Piala Dunia 2026 nanti di Amerika, Meksiko, Kanada. Ungkap satu keanehan yang bikin greget. Penasaran? Ini video selengkapnya. Kiper timnas Indonesia Martin Paes dengan penuh percaya diri menyebut bahwa timnya akan menjadi kampiun Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Pernyataan tersebut disampaikan saat Martin Paes bersama bintang-bintang MLS lainnya ditanya mengenai negara yang akan juara di Piala Dunia 2026. Sementara beberapa bintang MLS menyebut nama-nama besar seperti Argentina, Spanyol, dan Prancis, Martin Paes justru memilih negara yang dibelanya, yakni Indonesia. Indonesia, jawab kiper berusia 26 tahun itu sambil tersenyum setelah ditanya tentang negara mana yang akan menjadi juara Piala Dunia 2026. Jawaban tersebut seakan menjadi bukti kuat nasionalismenya sejak resmi menjadi WNI pada April tahun lalu. Sejak menjadi warga negara Indonesia, Martin Paes tidak pernah ragu untuk menunjukkan rasa cintanya terhadap Indonesia, baik melalui media sosial maupun aksi nyata. Selain itu, ex-kiper FC Utrecht ini bahkan rela belajar bahasa Indonesia dan kerap memainkan musik-musik hits tanah air bersama rekannya Sandy Walsh.
Saya melihat dirinya dalam kurung, Maarten Paes juga mengambil sebuah buku dan saya melihat bahwa dia sedang belajar bahasa Indonesia, ujar Sandy Walsh. Jadi itu momen yang indah sekali. Karena saya berpikir mungkin satu-satunya dalam kurung pemain yang saya lihat belajar dalam kurung bahasa Indonesia selain saya, lanjutnya. Namun untuk mewujudkan impian Maarten Paes dan membawa Indonesia menjadi juara, Timnas Indonesia harus lebih dulu memastikan kelolosan mereka ke Piala Dunia 2026. Apakah kalian percaya Indonesia bisa mencapai Piala Dunia 2026 dan meraih kemenangan? Ayo, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Yes, alhamdulillah ini baru benar-benar kabar bahagia. Sedikit lagi eligible bela Timnas Indonesia. Back gacor ex Liga Brasil ini bisa jadi opsi buat skuad Garuda. Siapakah dia? Golnya pernah buat ratusan nyawa hilang. Wow, hebat benar. Temukan sosoknya di sini. Leonardo Silva Lelis alias Leo Lelis, pemain asal Brasil yang sudah membuktikan loyalitasnya di kompetisi domestik Indonesia, kembali mencuri perhatian. Sejak bergabung dengan Liga Indonesia pada tahun 2021, Leo Lelis tidak pernah hengkang ke negara lain dan tetap setia bermain di tanah air. Baru-baru ini dia berhasil membawa Persijap Jepara meraih tiket promosi ke kasta teratas Liga 1 musim depan. Pada pertandingan perebutan tempat ketiga Liga 2 antara Persijap dan PSPS yang berlangsung pada Selasa 25.02.2025 di Gelora Bumi Kartini Stadium. Persijap sebagai tuan rumah berhasil menang tipis 1-0. Leo Lelis menjadi pahlawan kemenangan lewat gol tunggalnya pada menit ke-85. Kemenangan ini memastikan Persijap promosi ke Liga 1 musim depan dan Leo Lelis menjadi sosok yang tak terlupakan dalam perjalanan timnya. Selain prestasinya bersama Persijap, Leo Lelis juga dikenal sebagai bek dengan insting gol yang tajam. Meski bermain di posisi bertahan, dia telah mencetak 10 gol dalam 78 pertandingan di kasta teratas Liga Indonesia. Dengan statistik yang solid ini, Leo Lelis bisa menjadi opsi lini pertahanan yang berguna jika dia resmi dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia, Leo Lelis masih harus bersabar 1 tahun lagi karena dirinya belum memenuhi syarat naturalisasi. Berdasarkan laporan Transfermarkt, mantan jebolan Akademi Fluminense ini baru 4 tahun bermain di Indonesia dan masih memerlukan waktu 1 tahun lagi untuk memenuhi syarat naturalisasi. Peluang Leo Lelis untuk bertahan di Indonesia cukup besar, terutama setelah keberhasilannya membawa Persijap promosi ke Liga 1. Dengan tampil di kasta teratas, Persijap diprediksi akan mempertahankan sosok pemain bertahan berpengalaman seperti Leo Lelis. Di masa lalu, Leo Lelis pernah membela Persebaya Surabaya, dan salah satu momen yang paling dikenang adalah saat ia ikut serta dalam pertandingan melawan Arema di Kanjuruhan, yang berakhir dengan kemenangan 3-2. Sayangnya pertandingan tersebut berujung pada tragedi yang mengorbankan 135 nyawa supporter Arema. Meskipun itu adalah bagian yang sangat kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia, Leo Lelis tetap dikenang oleh banyak orang atas dedikasinya di lapangan. Bagaimana menurut kalian, apakah Leo Lelis pantas menjadi bagian dari Timnas Indonesia di masa depan? Ayo, beri pendapat kalian di kolom komentar.